Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan, Allah anugerahkan nikmat kepada kita, baik yang zahir ataupun nikmat yang batin. Sebagai bentuk cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk nikmat yang zahir yang Allah berikan kemampuan, kekuatan untuk kita semua menghidupkan, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh tentu dengan berjamaah, dan ini merupakan karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam kita insyaallah menjadi keberkahan untuk kita semua, keberkahan majlis di pagi hari ini. Dan semoga di akhirat kelak Allah layakkan, Allah pantaskan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian Allah muliakan, hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan sakratul mautnya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, syahadat tauhid, dakhalal jannah, la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijamin dia masuk surga. Yang kalau hari ini, saat ini, kalau seandainya kita diminta mengucapkan kalimat itu, tentu dengan mudah, tidak butuh waktu lama, bahkan tidak butuh 5 detik aja, enggak butuh 5 detik untuk mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah. Berapa detik? 3 detik. Tapi kalimat yang mudah itu kemudian
bisa jadi perkara yang sangat sulit, berat untuk diucapkan, berat keluar dari lisan kalimat la ilaha illallah. Dan ini jaminannya sangat besar, mulia, bernilai. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya jaminan dari Allah. Dia akan masuk surga. Nah, lalu bagaimana tuntunan para ulama dalam hal ini? Disebutkan bahwa yang bagi lil muslim idza ayana ihtidar akhihi ayyulaqqinahu kalimat al-ikhlas fayaqul indahu la ilaha illallah. Maka apabila ada seseorang yang akan meninggal dunia, kuat dugaan kita bahwa seseorang ini akan meninggal, baik itu keluarga kita atau siapa saja yang kemudian kita mengunjungi, kita melihat, hadir bersama orang tersebut yang kita duga bahwa ini dalam keadaan sakratul maut, maka hendaknya yulaqqinahu, dia membimbing, dia menuntun. Berarti kita dianjurkan, diingatkan untuk membimbing, menuntun, membantu orang yang akan meninggal dunia ini dengan mentalkinnya, mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Bantu, ingatkan kalimat yang sangat mulia, besar timbangan pahala dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengucapkan kalimat tersebut di akhir hayatnya. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Kalau seandainya ada keluarga kita, apa gitu, ayah, bunda, keluarga, saudara, kita sedang menunggu, menemani, namun keadaannya ini kita duga bahwa dia dalam keadaan sakratul maut, maka yang harus kita lakukan adalah menuntun, mengingatkan kalimat itu. Jangan kemudian kita sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Ada yang nangis meraung-raung, ya, karena melihat kondisinya, kemudian mengabaikan hal yang dituntunkan, diajarkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Yudzakiruhu biha hatta yadhkuruha wa yaqulu laha. Tujuannya agar kita mengingatkan orang ini, keluarga kita itu, tentang kalimat la ilaha illallah. Ulama mengatakan kita mengingatkannya karena dalam kondisi, situasi, keadaan seseorang sakratul maut, berada dalam situasi keadaan yang sangat berat, sehingga karena sakit, kekhawatiran, ketakutan yang sedang dialami, yang dirasakan oleh orang yang akan meninggal dunia ini, ingatkan dia tentang perkara yang ini. Berarti dalam situasi itu banyak orang yang lupa dengan kalimat itu. Jangankan dalam keadaan sakaratul maut yang disebutkan oleh Nabi sangat berat, innal lil mauti sakarat. Ketika seseorang akan meninggal itu sangat berat, kata Nabi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang ketika kita berada menghadapi situasi yang berat, kadang kita lupa hal-hal penting, kita lupa.
Karena saking khawatir, takut. Terlebih dalam situasi sakratul maut. Maka ingatkan, kata ulama. Tujuannya diingatkan hatta yadhkuruha, sehingga kembali ingatannya tentang kalimat itu. Kembalikan ingatannya. Ingatkan pentingnya kalimat itu. Wa yaqulaha, agar kemudian lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalaulah kita yang menemani, ya, yang berusaha untuk menuntunnya, membimbing agar mengucapkan kalimat itu, kita coba dekatkan telinga kita. Ternyata dia enggak mengucapkan. Enggak ada yang keluar dari lisannya kalimat tersebut. Dia hanya diam. Jangan suudzon. Karena tidak semua orang yang meninggal dunia Allah mudahkan mengucapkan kalimat itu. Tapi kemungkinan dia mengingat di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Karena tujuannya untuk mengingatkan kalimat itu. Satu. Wa yaqulaha, kedua, agar bisa dia ucapkan. Kalau seandainya dia tidak mengucapkannya, ya tentu kita berharap, berdoa sebagai keluarga, apakah kita sebagai anaknya, sebagai suaminya, sebagai istrinya, atau saudaranya, bahwa yang bersangkutan mengingat kalimat itu di dalam hatinya. Karena zikir, ada zikir qalbu, zikir dalam hati. Dia mengingat Allah walaupun lisan tidak mengucapkan. Ada yang zikrul lisan, qalbunya, hatinya berzikir, kemudian lisannya berzikir. Seperti kita menyebut nama Allah di dalam qalbu, di dalam hati, dan lisan kita juga menyampaikan hal itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir, zikir qalbu, zikir lisan. Nah, kita sebagai keluarga umpamanya sedang menemani, berhusnuzon, berbaik sangka, berdoa, berharap kepada Allah bahwa kalimat itu terhujam di dalam kalbunya, di dalam hatinya, walaupun tidak mampu dia ucapkan. Tapi kita dituntut, diminta untuk mengingatkan kalimat itu. Fa idza qalaha kaf'anhu, dekatkan telinga kita, ya, dekatkan pelan, bimbing dia dengan suara yang lirih, pelan, bacakan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Maka kemudian tuntunan dan cara untuk mentalkin itu, kalau seandainya di situ hadir beberapa orang keluarga menemani, cukup satu saja yang mentalkin. Cukup satu yang mentalkin, menuntun, membimbing kalimat la ilaha illallah. Dekatkan di telinganya, cukup satu orang. Jangan rame-rame semuanya nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sekarang ini kalau satu orang yang nyebut kalimat la ilaha illallah itu terdengar jelas, lafaznya, hurufnya, ya. Tapi ini kalau semuanya nyebut tapi enggak berbarengan, enggak jelas, jadi riuh, jadi ramai. Maka cukup satu orang. Tuntun dengan kalimat itu, dekatkan di telinga la ilaha illallah. Yang lainnya doakan. Doakan agar Allah berikan as-sabat, dia bisa mengucapkan kalimat itu. Jadi cukup satu orang yang mentalkin. Nah, setelah kita bimbing kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, berhenti sejenak. Dekatkan telinga kita di lisannya. Kalau kita dengar sayup-sayup dia mengucap kalimat itu, berhenti. Kita jangan mentalkinnya. Biarkan kesempatan dia yang membaca. Itu tuntunannya begitu. Apabila
orang yang kita talqin tersebut, sayup-sayup kita dengar dia membaca, menyebut kalimat itu, berhenti. Yang mentalkinnya berhenti, diam, biarkan dia yang melanjutkannya. Kaffa'an. Wa in huwa takallama bi kalamin ghairiha, tapi sebaliknya kita sudah mentalkin dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi yang bersangkutan ternyata nyebut sesuatu hal yang berbeda, lain dia sebut. Apakah itu bentuk ekspresi dia merasakan kesakitan atau nyebut yang lain? A'ada talqinahu, terus ucapkan kalimat talqin itu, jangan berhenti. Kita jangan berhenti. Nyebut Pak, nyebut Pak, jangan nyebut Pak, nyebut Pak. Jangan nyuruh ingetin, nyebut Pak, nyebut. Istighfar, istighfar itu kayak gimana? Mungkin dia lupa kalimat istighfar. Yang dia dengar kalimat kita nyebut, nyebut, nanti dia bilang nyebut, nyebut, gitu. Jangan nyebut-nyebut. Kan banyak begitu ya? Jadi jangan berhenti kalimat la ilaha illallah itu. Kalau dia mengucapkan kalimat yang lain, atau ada ya tindakan-tindakan yang dia lakukan selain kalimat itu, ulangi terus. Apakah kemudian dia mengatakan sakit, ulangi kalimat itu, la ilaha illallah. Boleh kita mengatakan, baca ini Pak, la ilaha illallah, baca ini la ilaha illallah. Itu. Terkadang ada beberapa tempat yang saya melihat langsung menghadapi seorang sakratul maut. Di rumah sakit pernah keluarga minta untuk saya mendoakan. Saya datang, qadarullah, Allah takdirkan. Ketika didoakan, ditalkin, meninggal dunia. Waktu di kampung mentalkin, meninggal dunia bismillah. Dan beda-beda ya. Ada yang Allah mudahkan, mudah mengucap kalimat itu, kemudian dia meninggal dunia. Ada yang menyebut kalimat sakit, sakit, meninggal dunia. Seandainya itu yang keluar dari lisannya, jangan berhenti. Jangan berhenti. Terus talqin, bacakan. Seandainya tidak keluar dari lisannya kalimat la ilaha illallah, tapi kita sudah mengingatkan, berharaplah bahwa yang bersangkutan mengingat Allah di dalam qalbunya. Gitu. Raja'an an yakuna akhir kalamihi, tujuan kita mentalkinnya, kita berharap bahwa di akhir hayatnya kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah fayadkhulul jannah, maka dia akan masuk surga. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, bacakanlah kalimat la ilaha illallah untuk orang yang akan meninggal di antara kalian. Kemudian ketika dia setelah meninggal dunia, idza fadat ruhul muslim wajaba taghmidu ainaihi wa sitruhu bighita'in wa alla yuqal indahu illa khaira. Apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia, siapapun, apa itu keluarga, siapapun, setelah meninggal dunia, maka kalau kita melihat
matanya masih terbuka, maka segera tagmid, ya, usap wajahnya agar tertutup pandangannya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh ketika keluar dari jasad maka diikuti oleh pandangan mata. Mata kita ini melihat keluarnya ruh. Makanya ada yang kemudian melihat matanya, mohon maaf, seperti melotot. Nah, dalam hal ini enggak boleh seseorang berburuk sangka. Ya, tidak boleh berburuk sangka. Ada orang yang sakaratul maut dan begini, dia ngelihat, dia mata itu, pandangan ini sedang mengikuti keluarnya ruh. Maka segera tagmid, ditutup pandangannya, diusap wajahnya. Wasitruhu bigita'in, dan ditutup jasadnya ditutup oleh kain, gita'. Wa alla yuqalu indah illa khaira, dan tidak boleh orang-orang atau keluarga atau siapa saja yang berada di tempat itu tidak boleh berkata-kata terkait dengan si mayit ataupun tentang takdir, tentang kematian yang terjadi atau musibah yang menimpa. Tidak boleh berkata-kata kecuali yang baik, baik keluarganya ataupun orang lain. Keluarga yang mendapatkan ujian, hendaknya yang keluar dari lisan adalah kalimat-kalimat doa, baik doa untuk si mayit ataupun doa untuk diri mereka sendiri, yaitu keluarga. Tidak boleh berkata, ya Allah, begitu cepat kau meninggal, bagaimana nanti kehidupan kami, bagaimana anak-anak. Seandainya, ya, ini kalau bapak-bapak umpamanya, siapa yang ngurusin anak-anak? Ternyata setelah sebulan udah ada penggantinya. Kemarin nangis-nangis bilang, siapa yang ngurusin anak-anak? Ya Pak. Terus yang ngurusin siapa? Allah. Seolah-olah kita lebih pandai mengurus anak-anak kita dibanding dengan Allah. Ini kalau sampai, ya, kajian ini kepada siapapun, kaum muslimah, jangan mengatakan bagaimana kehidupan anak-anak kami nanti, siapa yang kasih makan. Dia takut, dia khawatir bahwa selama ini yang menafkahi adalah suaminya, kemudian lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Hendaknya berkata yang baik. Karena semuanya doa. Ya. Doa untuk keluarga yang meninggal, doa untuk orang yang meninggal tadi. Atau orang yang bertakziah, saya dapat berita tetangga meninggal dunia. Kapan meninggalnya? Barusan kita datang. Jenazah belum diurus karena baru meninggal. Maka tidak boleh berkata-kata yang buruk dalam pandangan agama. Di antara yang dianggap buruk dalam Islam, membicarakan sesuatu tentang si mayit, kaitannya hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Menyebut apa yang pernah dilakukan oleh si mayit tentang keburukan, enggak boleh. Maka kalau kita takziah itu, jadilah orang yang
buta dan bisu. Bagaimana buta dan bisu? Buta, seandainya kita takziah kemudian jenazah belum diurus karena memang baru meninggal dunia, apapun yang kita lihat sudah cukup sampai di kita. Kalau itu hal yang buruk, ya. Ada yang nyebut tadi pas dia meninggal dunia mulutnya berbusa, Pak. Ngapain ngurusin berbusa? Matanya melotot, Pak. Enggak boleh. Jenazahnya bau busuk, Pak, disebut, enggak boleh. Kecuali perkara-perkara yang baik, itu menjadi doa. Oh, fulan ini orangnya baik, Masya Allah, meninggal dunianya, insya Allah husnul khatimah. Dia menyebut kalimat-kalimat thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia menyebut tauhid, syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang istighfar, ada yang tasbih. Ya. Maka kalau kemudian itu yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita lihat, boleh sampaikan, iklankan, boleh. Tidak boleh dia berkata-kata melainkan yang baik. Wa yad'u lahu, dan doakan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dua ini yang paling utama, doakan. Kalau seandainya kita enggak menghafal doa-doa mayit yang panjang itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu wa akrim nuzulahu, cukup dua saja ingat. Pertama, ampunan Allah dan rahmat Allah. Saat kami enggak hafal teks bahasa Arabnya, ingat ampunan dan rahmat. Ya Allah, ampuni si mayit. Pakai bahasa kita sendiri. Ya Allah, rahmati si mayit. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Ya Allah, rahmati, ya Allah. Udah dua itu aja. Haruskah menggunakan bahasa Arab? Kalau enggak hafal, enggak bisa, pakai bahasa sendiri. Kenapa dua hal ini? Para ulama mengatakan kelayakan seseorang nanti di akhirat masuk surga dua penyebabnya. Makanya ini pentingnya doa yang dua ini. Di akhirat nanti seseorang akan layak dan pantas masuk surga karena dua hal. Pertama, ampunan Allah. Kedua, rahmat Allah. Dalilnya mana? Doanya Nabi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam terusir dari surga ke bumi. Doanya apa? Doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, terus wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau engkau tidak ampuni dosa kami dan engkau tidak merahmati kami tidak akan pernah menjadi orang yang beruntung. Kami rugi, ya Allah. Rugi itu enggak masuk surga. Beruntung itu masuk surga. Makanya dua ini yang penting. Lihat doa-doa dalam doa mayit itu, yang dua itu pasti ada. Adapun yang lainnya, Allahumma jal qabrahu radatan riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga. Wala tajal qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya menjadi lubang-lubang neraka. Itu tambahan. Makanya yang dua ini insya Allah dihafal itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Selesai, cukup. Tambah boleh doa-doa kebaikan, bahkan untuk yang meninggal ataupun untuk keluarganya, boleh. Tapi yang paling penting dua, ampunan dan rahmat Allah. Dan hadis Nabi SAW mengatakan, wa'lamu, ketahuilah, annahu la yanjua, annahu la yanjua ahadum minkum bi amalihi. Ini sabda Nabi.
Wa'lamu, ketahuilah, annahu, sesungguhnya la yanjua ahadum minkum, tidak akan selamat salah seorang dari kalian nanti di akhirat bi amalihi, dengan amal ibadahnya. Yakin mau masuk surga karena salat? Belum tentu. Yakin dapat tiket surga karena puasa? Belum tentu. Kata Nabi, enggak, kalian enggak akan masuk surga, enggak akan selamat karena amal kalian. Terus sahabat bertanya ke Nabi, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Rasulullah manusia yang paling saleh, yang paling taat, yang paling bertakwa, amalnya terbaik, paling sempurna. Tapi Nabi bilang apa? Wala ana, saya pun enggak akan masuk surga kalau karena penyebab amal ibadah. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatih, kecuali karena naungan rahmat Allah. Tuh. Makanya kedua hal ini yang kita mintakan kepada Allah untuk orang yang meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Cukup. Hafal doa berikutnya, wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sudah. Ada lagi tambahnya? Ada, tapi ini enggak maksur. Apa? Allahumma in kana muhsinan, ya Allah, bila mayit ini orang baik, fazid fi ihsanihi, maka tambahkanlah kebaikan untuknya. Wa in kana ghaira dzalik, kalau bukan orang baik, fatajawaz anhu, maafkan, ampuni dia ya Allah. Ini tambahan doa. Karena enggak mungkin doa ini, doa ya Allah, kalau dia orang baik maka tambah kebaikannya. Kalau dia bukan orang, kalau dia orang baik tambah kebaikannya. Kalau bukan, maafkan dia. Enggak mungkin doa ini didoakan kepada Nabi. Mungkin enggak ada orang berdoa untuk Nabi, ya Allah, Nabi sudah meninggal dunia dan didoakan, kalau beliau orang baik tambah kebaikannya. Kan enggak mungkin. Kalau dia orang buruk, bukan orang baik, maafkan. Enggak mungkin. Makanya ini doa tambahan. Itu kita sering temukan di doa-doa orang yang meninggal dunia. Tapi kalau selain Nabi, berpotensi seseorang berbuat khilaf dan salah. Ya. Jadi dua perkara yang penting untuk kita doakan. Kita ingatkan doa ini untuk kita baca, kita mohonkan kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Mintakan ampun dan rahmat Allah. Ini terkait ampunan jamaah. Ya. Jadi seseorang akan dipantaskan dan layak Allah masukkan ke dalam surga karena dua hal. Ampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Nabi dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali Nabi beristighfar. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, inni la astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepada Allah, fil yaum, dalam satu hari, aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali Nabi beristighfar. Dan Nabi dosanya, dia maksum. Nabi maksum, terjaga dari dosa. Sedangkan kita enggak ada yang maksum. Bukan pahala yang menumpuk, ya kan? Tapi apa yang menumpuk? Dosa. Setiap hari kita nabung.
Ya, tabungannya apa? Dosa tabungannya. Tapi jarang istighfar. Nah, ini penting, ya. Nabi SAW manusia yang terjaga, terbebas, dia maksum, tapi mendawamkan istighfar minimal 70 kali. Kalau kita maksimal berapa? Maksimal sehari, dan maksimal lupa lagi, jarang beristighfar. Astagfirullahaladzim, kan gitu, ya. Allah Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Kalau bukan karena ampunan Allah, kayaknya enggak ada yang layak masuk surga. Kalau bukan karena ampunan Allah, kalau dihitung dosa-dosa kita, dosa mata, dosa pendengaran, penglihatan, kemudian diakumulasi oleh Allah, dihitung, dikumpulkan, ini dosa mata, ini dosa banyak dosanya. Sedang kita enggak pernah mengikisnya, menghapusnya, membersihkannya. Nah, ini ada doa jamaah. Saya ingat ada doa di dalam kitab Al-Adabul Mufrad Lil Imam Al-Bukhari. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita terjaga dari dosa yang ditimbulkan oleh mata, penglihatan, bahkan dosa yang timbul dari qalbu, dari hati. Doanya, Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, maafkan, ampuni, lindungi, jaga dari keburukan yang ditimbulkan oleh pendengaran kami. Wa min syarri basari, dosa keburukan yang ditimbulkan oleh penglihatan, pandangan mata. Wa min syarri lisani, dosa yang timbul karena ucapan, perkataan. Wa min syarri qalbi, dan keburukan dosa yang ditimbulkan oleh hati. Hati kita juga ternyata bisa berbuat maksiat. Nah, coba kita lihat. Kalau dosa yang ditimbulkan oleh pendengaran, berarti mendengar sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Sekarang dosa yang ditimbulkan oleh lisan, kira-kira apa, Pak? Nah, dosa yang ditimbulkan oleh lisan. Kalau saya bertanya, apa dosa yang ditimbulkan oleh lisan? Oleh ucapan. Pasti orang menjawab begini, kalau dia berkata yang buruk, betul enggak? Hah? Mayoritas akan berkata begitu. Apa dosa lisan? Berkata buruk, dosa lisan. Tapi jarang kita berpikir bahwa dosa lisan itu adalah tidak menyampaikan kebenaran terhadap orang yang melakukan maksiat. Mendiamkan maksiat, tidak berusaha menasihati, tidak mengingatkan, tidak menyampaikan kebenaran, dosa lisan. Hanya dosa lisan itu, ya, disebutkan afatul lisan. Keburukan yang ditimbulkan oleh lisan kita ini adalah apa? Al-kalam anil batil was-sukut anil haqqi. Berkata yang buruk, dosa lisan. Tapi diam, tidak menyampaikan kebenaran terhadap orang yang berbuat maksiat, itu juga dosa lisan. Dosa lisan. Nah, makanya ini kemudian ya kita minta berdoa kepada Allah agar Allah jaga, lindungi kita dari afatul lisan, keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh pandangan mata, lisan, pendengaran, dan
dan qalbu. Jadi apabila kita mengunjungi atau bertakziah, maka tidak boleh berkata-kata melainkan yang baik. Disebutkan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena di samping kanan kiri kalian ada malaikat-malaikat yang mengaminkan setiap ucapan kalian. Ketika bertakziah, maka bicaralah yang baik tentang si mayit, doa kebaikan untuk mayit dan keluarganya. Karena malaikat mengaminkan setiap apa yang kita ucapkan untuk si mayit dan untuk keluarganya. Makanya itu pentingnya takziah. Takziah itu sunnahnya 3 hari. Ya, sunnahnya 3 hari. Hari pertama dia meninggal, kemudian di hari itu dikuburkan, maka dihitung hari pertama semenjak dikuburkan. Yang dijelaskan para ulama. Kalau dikuburkannya di hari berikutnya, berarti hari berikutnya dihitung hari pertama. Maka di hari itu kita dianjurkan untuk bertakziah. Kemudian hari kedua, hari ketiga, itu sunnahnya. Adapun hari berikutnya, ya mungkin kita tidak ada kelonggaran waktu, kesempatan untuk hari kedua, ketiga, maka kapan saja kita mentakziah. Takziah itu memberikan menguatkan keluarga yang sudah meninggal dunia, yang mendapatkan musibah, diingatkan tentang kematian, sesuatu hal yang pasti, kemudian dinasihati, disupport, diingatkan tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh yang meninggal agar dia ikhlas dan ridha bahwa meninggal dunia ini keluarganya baik, maka insyaallah ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, di tempat yang baik, maka dia ridha, maka ikhlas. Apalagi kemudian kita menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit kepada keluarganya yang dia enggak tahu. Kita punya teman, kemudian dia meninggal dunia, sebut kebaikannya di hadapan keluarganya, karena belum tentu kebaikan yang dia lakukan kepada kita itu diketahui oleh keluarganya. Maka setelah kita sampaikan itu, dia akan ikhlas, dia akan ridha. Oh, ternyata banyak kebaikan yang sudah disiapkan oleh apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu orang tua. Maka keluarga yang ditinggalkan itu pun alhamdulillah, ternyata ada amal-amal kebaikan yang kami tidak ketahui yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu membuat keluarga menjadi semakin ridha dan ikhlas. Ya. Tapi jemaah sekalian Allah muliakan, sudah jam 6. Mungkin ada yang ingin diperjelas, ada yang ingin bertanya terkait tema kita pagi hari ini, atau mungkin ada hal-hal atau perkara di luar pembahasan yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tapi bagaimana supaya kita bisa vaksin? Iya. Dan boleh jadi juga mungkin orang yang sudah sembahyang tidak. Iya, masya Allah. Ya. Itu ucapan dari Allah itu apa? Tidak keluar suara itu atau di dalam hati juga. Kadang-kadang kan orang itu keborokan. Iya, iya. Iya. Tapi dalam hati. Iya. La ilaha illallah. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entar dulu. Insyaallah sahibus soal. Baik, terkait dengan ini juga 3, satu orang, satu jamaah, 3 pertanyaan. Udah 3 orang ini yang bertanya.
terkait dengan rahmat. Jangan salah paham bahwa betul seseorang akan masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Lalu bisa dong ada orang nanti yang dia nggak beramal, kalau Bapak tadi sebut nggak ibadah, nggak apa, tapi dia dapat rahmat Allah. Allah adil. Justru amal kita itulah penyebab turunnya rahmat Allah. Gimana mau dapat rahmat Allah sedangkan kita nggak pernah beramal? Jadi hadis ini menjelaskan bahwa seseorang masuk surga dan masuk neraka bukan karena kemauan dia. Saya kan ini mau masuk surga, akhirnya saya beramal, saya ibadah, saya sholat, kamu masuk surga. Bukan karena kemauan kita. Yang punya hak prerogatif itu, yang menentukan Allah. Walaupun seseorang ingin masuk surga dengan amal-amalnya, kalau Allah nggak berkehendak, Allah nggak berikan rahmat, dia nggak masuk surga. Tapi yang menyebabkan turunnya rahmat Allah itu adalah amal kita. Bagaimana sebulan mau, saya nanti walaupun nggak sholat, nggak ibadah, nggak berbuat baik, kalau dapat rahmat Allah saya masuk surga. Gimana mau dapat rahmat Allah? Sedangkan kita tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan turunnya rahmat Allah. Sama seperti seseorang bilang begini, ya, saya haus, minum Pak, ya udah, biarkan air nanti ini gerak sendiri masuk ke mulut saya. Bisa nggak? Kan kalau Allah berkehendak bisa saja Pak, tiba-tiba gelas ini bergerak gitu, airnya masuk ke mulut saya. Bisa nggak? Allah berkehendak, iya. Tapi kan melawan qadrat, ketetapan Allah. Qul i'malu, beramalah kalian, fasayarallahu, maka Allah akan melihat siapa orang-orang yang beramal yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Beramal dulu baru turun rahmat Allah. Gitu, ya. Dan hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidak akan selamat di akhirat nanti kalian semua karena amal-amal kalian. Maksudnya apa? Agar seseorang tidak membanggakan amalnya. Yang kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang membanggakan amal-amal ibadahnya, apakah itu salat, puasa, zakat, sedekah, bahkan jihad di jalan Allah, fahuwa magrur, ini orang yang tertipu. Ya. Yang masuk ke dalam surga bukan karena amal itu, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi terkait dengan kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah yang di dalam qalbu. Kita enggak tahu apa yang di dalam qalbunya orang yang akan meninggal ini. Kita enggak tahu apakah dia menyebut nama Allah atau tidak. Allahu a'lam. Kewajiban kita, tugas kita adalah mengingatkan kalimat itu. Setelah kita mengingatkan, dia enggak menyebut kalimat tersebut karena sulit menyebutnya. Ruh sudah di tenggorokan, tapi hatinya nyebut. Berharaplah seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan, kalau kita sudah mentalkin, menuntun, membimbing, mengucapkan kalimat itu, tapi tidak dia ucapkan, berharaplah bahwa apa yang kita sebut itu sampai ke dalam hatinya, dan dia mengingat kalimat itu walaupun tidak terucap lewat lisan. Gitu. Ya, kita bersyukur kepada Allah bila mana yang ditalkin itu kemudian dimudahkan oleh Allah mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalau dia ucapkan apakah tidak dihisab? Allahu a'lam bissawab. Janji Nabi masuk surga. Semua jamaah di sini tadi kan sholat berjamaah, betul nggak? Apakah semuanya datang bersamaan atau ada yang belum azan sudah datang duluan? Sudah azan ya baru datang. Ada yang datang belum qomat, ada yang datang sudah qomat. Ada yang datang ketika imamnya sudah takbir rakaat pertama mau ruku, ada yang datang masbuk 2 rakaat. Tapi semuanya ada di masjid kan? Semua akan masuk surga. Tapi apakah nanti dihisab dulu? Tergantung amalnya. Tapi janji Allah lewat Nabi, dia akan masuk
surga. Siapa yang berani dengan kalimat la ilaha illallah? Makanya dalam hadis Nabi, ada orang yang dengan dosa-dosa dan maksiatnya, tapi dengan rahmat Allah, karena dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah dikasih oleh malaikat ini bitaqah. Bitaqah kotak kecil, yang di kotak itu tertulis kalimat la ilaha illallah yang pernah dia sebut. Kemudian ditimbang, ini dosanya seluas langit dan bumi. Kemudian kalimat yang pernah dia sebut itu diletakkan pada sisi timbangan yang lain, kemudian kalimat ini lebih berat. Memang ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan kalimat la ilaha illallah? Enggak ada. Makanya yang kita minta, ya, yang kita lazimkan, yang kita dawamkan kalimat la ilaha illallah. Kita meninggal dengan kalimat itu, kita akan dibangkitkan oleh Allah dengan kalimat itu. Disebabkan kita hidup di dunia di atas tuntunan kalimat la ilaha illallah. Apakah dihisab? Allahu a'lam. Kalau ada dosa-dosanya, ya tentu dihisab. Tapi ada orang yang diringankan hisabnya kalimat itu. Dosanya, umpama dia akan masuk neraka, katakanlah 1 tahun dia akan masuk neraka nanti di akhirat. Tapi karena mengucapkan kalimat itu, diberikanlah keringanan oleh Allah. Ya. Terpidana yang dikurangi masa tahanannya disebut apa ya? Hah? Iya, manusia aja bisa melakukan itu, apalagi Allah. Diberikan remisi, dikurangi masa tahanannya, tapi jangan masuk tahanan, Pak. Baik, begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatan, ya, bukan barakah. Allahumma inna nas'aluka rahmatan. Ya, itu ada dalam doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan indal maut wa rahmatan kita yang mendoakan untuk yang meninggal, yang mau meninggal. Ya. Dan kalimat. Ya. Baik. Apakah orang yang meninggal dunia kemudian tidak menyebut kalimat la ilaha illallah, orang ini tidak mendapatkan keberkahan kematian? Allahu a'lam bis-shawab, hanya Allah yang mengetahui. Tapi memang tentu kita menghukumi sesuatu perkara-perkara yang nampak, yang zahir. Seandainya dia tidak mengucapkan kalimat tersebut, apakah tidak mendapatkan keberkahan? Hanya Allah yang tahu. Bisa saja tidak mengucapkan kalimat tersebut melalui lisannya yang tadi disampaikan, tapi kita tidak tahu perkara yang batinnya. Apakah hatinya menyebut Allah, hatinya berzikir, hanya Allah yang tahu. Makanya itu tadi saya sampaikan, kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang bersifat batin.
wah ini orangnya tidak menyebut kalimat la ilaha illallah, bahkan gerakan-gerakannya, tindakan-tindakannya ketika sakaratul maut seperti orang yang sangat kesakitan. Jangan menghukumi bahwa orang ini enggak mendapatkan keberkahan kematian atau tidak mendapatkan rahmat Allah ketika akan meninggal dunia. Kita tidak boleh menghukumi itu. Kita menghukumi yang zahir, kita lihat seperti itu, maka kita doakan. Yang disebutkan oleh Nabi, fas'alu lahu tathbit. Ini sekalian menjawab pertanyaan yang kedua. Lalu tindakan kita apa? Minta kepada Allah agar dikuatkan orang ini iman Islamnya, walaupun dia sudah meninggal dunia. Karena setelah dia meninggal, seseorang setelah meninggal dunia akan ditanya di alam barzah. Yang paling bertanya adalah tentang kalimat tadi, kalimat tauhid itu, yang dia ucapkan dari lisannya atau dia sebut di dalam qalbunya. Ditanya, mar rabbuka, siapa yang kamu ibadahi, siapa yang kamu sembah. Maka kemudian kita yang masih hidup disebutkan oleh Nabi, fas'alu lahu at-tathbit, minta kepada Allah agar orang yang sudah meninggal dunia ini diberikan kekuatan, kemampuan, hatinya kokoh untuk menjawab kalimat la ilaha illallah. Mungkin dalam sakaratul mautnya dia tidak menyebut kalimat itu, tapi mungkin hatinya. Maka inilah yang kita minta agar diberikan kekuatan untuk menjawabnya. Dan itu perkara gaib, ya, itu perkara gaib. Alam barzah perkara gaib. Jadi apa tindakan kita? Apa doa kita? Fas'alu lahu at-tathbit, minta kepada Allah agar Allah kuatkan hamba tersebut. Nanti ketika ditanya oleh malaikat, dia menjawab dengan jawaban yang benar. Walaupun hari ini kita sudah tahu jawabannya, ya. Kalau ditanya, mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Tahu enggak jawabannya? Udah tahu. Ya. Tapi walaupun sudah tahu hari ini, saat ini tahu jawabannya, kita enggak boleh kepedean. Ya. Jangankan ditanya oleh malaikat. Saya ingat dulu, ketika saya interview untuk dapat beasiswa, yang menguji saya 3 orang Arab, dosen dari Saudi, duduk 3. Padahal kita itu sudah siap dengan jawaban-jawaban, tapi karena baru berhadapan langsung dengan orang Arab, dan itu 3 orang, gimana coba? Ada satu, ini 3, 1, 2, 3. Satu lagi dites. Dia baru masuk, cuman disuruh aglikil bab. Dia udah duduk, cuman pintu belum ditutup. Itu kalimat biasa, komunikasi yang biasa. Disuruh apa? Tutup pintu. Dia bingung karena grogi. Enggak berapa lama kemudian disuruh bangkit. Anta ukhruj, kamu keluar. Enggak jadi di interview. Dan cuma suruh nutup pintu. Grogi. Itu masih sama manusia, Pak. Gimana kalau malaikat? Pernah ketemu malaikat? Jangankan kita, Nabi SAW ketika melihat sosok malaikat Jibril menggigil ketakutan, berkeringat beliau, sampai pulang, sampai rumah masih menggigil, demam. Kita gak pernah melihat malaikat. Dipanggil atasan, ya kan? Dipanggil komandan, dan dia tahu dia ada salah. Wow, udah berkeringat itu, detak jantungnya udah dok. Gimana kalau yang manggil kita malaikat? Ditanya, mar rabbuka? Lupa jawaban. Padahal cuman Allahu Rabbi. Udah kita hafal lagi. Nah, hari itu bukan lisan kita yang menjawab. Amal kita yang jawab. Amal ibadah, salat, puasa, amal-amal yang baik itulah yang menjawab. Kemudian, jadi begitu Pak ya. Bagaimana? Doakan agar diberikan keteguhan untuk menjawab kalimat itu. Lalu tadi ada individu dalam kehidupan, kemudian ada orang yang hidup bermasyarakat,
sebagai makhluk sosial, kesolehan individu dan kesolehan ya sosial. Ini ya harus dua-duanya, Pak. Orang yang soleh secara individu disebut dengan soleh. Orang soleh tidak cukup menjadi orang soleh, dia harus muslih, soleh secara sosial. Tidak cukup dia hanya sholat, puasa, zakat, baik untuk dirinya, tapi dengan orang lain dia tidak baik. Dia hablum minallahnya kuat, tapi hablum minannasnya enggak. Dua-duanya. Makanya di Al-Quran disebut duribat alaihimudz dzillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia akan hina dimanapun mereka berada, kecuali kalau mereka menjaga hubungan baik dengan Allah, yaitu ibadahnya, kemudian menjaga hubungan baik hablum minannas dengan sesama manusia. Begitu ya. Jadi soleh secara individu juga harus soleh secara sosial. Istilahnya soleh secara individu dalam bahasanya disebut dengan soleh. Tapi tidak cukup menjadi orang soleh, harus muslih. Muslih itu soleh secara individu, soleh secara sosial. Gitu. Baik. Sudah cukup. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti berkah? Bertambah kebaikan. Ya, informasi, maklumat, ilmu yang sampai ke kita tidak hanya pada tataran sebagai pengetahuan, tapi naik derajatnya ilmu yang diamalkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Sehat terus. Barakallah. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Barakallah. Barakallah. Barakallahu khairan, barakallahu, barakallahu. Masyaallah. Ada. Allah membuat nabatan hasanah. Masyaallah. Masyaallah. Kapan kita main-main ke sana ya? Insyaallah.